Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada Anda tentang cara praktek pemasangan jaringan LAN sederhana. Ya, terus habis itu kita akan mengkoneksikan jaringan LAN yang sudah dibuat ya, yang akan dibuat ke laptop satu ke laptop kedua. Nah, terus kita juga akan men-sharing folder ya dari laptop satu ke laptop kedua. Nah, sebelum itu ya, kita akan melakukan perakitan terlebih dahulu jaringan LAN-nya. Nah, di sini kita akan membutuhkan alat dan bahannya ya. Seperti yang sudah kalian lihat di depan ini terdapat alat dan bahan ya pada proses perakitan LAN sederhana. Nah, adapun alat dan bahannya yaitu bahannya yaitu yang pertama kita membutuhkan kabel UTP ya, kabel UTP Cat 5 ya, tipenya Cat 5. Ini panjangnya sudah saya sesuaikan ya, kurang lebih sejengkal saya ini ya. Jadi menyesuaikan ya dengan bentuk dengan panjang laptop ya dan dengan jarak meja ini ya, jadi tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang ya. Terus kita akan membutuhkan dua konektor RJ45 ya untuk ujung satu ke ujung dan ujung kedua. Nah, ini konektor RJ45 yang biasa, yang standar ya, yang bening. Kemudian untuk alatnya di sini ada LAN tester ya atau kabel tester. Nah, ini berfungsi untuk pengetesan jaringan ya yang akan dibuat. Nah, jadi pada LAN tester ini pengetesan jaringan, apakah jaringan yang kita buat ini layak dipakai ke laptop atau komputer kah atau tidak layak. Nah, nanti akan dilakukan pengetesannya menggunakan ini. Terus ada alat juga bernama crimping ya. Ini fungsinya untuk pengepresan konektor RJ45. Jadi begitu sudah dipres, nah ini tidak akan bisa dilepas lagi konektornya. Nah, ini gunanya crimping ini. Jadi sebagai perekat. Nah, kemudian ada alat juga tambahan ya. Alat tambahan nih yaitu pengupas kulit kabel ya. Jadi ini sifatnya opsional ya, jadi nggak harus ada. Ini sebagai pembantu aja ya, pembantu dalam memperkerja ya. Jadi mempermudah dalam pengupasan kabel. Nah, oke, tanpa basa-basi lagi kita akan membuatnya. Kita akan merakit ya kabelnya, kabel UTP ini. Langkah pertama kita harus membuka dulu lapisan kulit kabel ini ya. Kita buka menggunakan alatnya ya. Ini ada toolsnya. Kita ungkit ujungnya, kemudian kita buka ya, kurang lebih segini. Lalu kita putar sampai ada sobekan sedikit di kulitnya. Pelan-pelan aja sampai ada sobekan. Pas. Nah, ini sudah ada sobekan nih. Nah, nih. Lalu kita angkat, kita pilih gini. Ini sudah ada sobekan nih. Nah, ini sudah terlepas. Nah, di sini terdapat pilitan tembaga ya. Ada 4 buah pilitan tembaga ya. Ini tugas kita yaitu melepas pilitannya ya. Kita sejajarin lagi ke posisi sedia kala ya. Jadi posisi tembaga itu sejajar kita buat. Ini kita lepas pilitannya. Kita lepas. Untuk benangnya kita abaikan saja ya. Kita abaikan saja. Ini bisa kita potong, kita gunting. Nih, jadi kita gunting aja sih. Nah, supaya tidak mengganggu. Jadi, nah, sudah dilepas pilitannya, yaitu saya akan membuat kabel ini menjadi menggunakan metode strike ya. Jadi mengapa saya menggunakan metode strike, kenapa nggak crossover? Karena menurut saya metode strike itu metode yang paling simple ya, jadi mudah diaplikasikan. Jadi kita fokus ke satu warna doang ya, satu konsep warna doang.
ujung satunya sama dan ujung duanya juga sama. Jadi menurut saya itu lebih simple metode strike ya untuk dihafalnya. Nah, pada metode strike ini perhatikan ujung tembaga pertama yaitu putih oranye, kemudian pasangan putih oranye yaitu oranye ya. Urutan kedua yaitu putih oranye, kemudian cari putih hijau, hijau. Putih hijau pasangannya sama biru ya. Putih hijau biru, jadi yang perlu Anda ingat, hijau itu pasangan sama biru. Jadi putih oranye, putih hijau biru. Kemudian ada putih biru. Terus ada hijau. Kemudian putih coklat. Setelah seperti ini, setelah sejajar seperti ini, tugas kita yaitu mensejajarin ya. Kita buat dia sejajar ya, dengan cara menarik-nariknya, dan kita bisa menurunkan ke bawah dan ke atas ya. Jadi kita sejajarin lagi. Nah, nih seperti ini. Kita cek lagi apakah sesuai. Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat nih, terbalik nih. Nih jangan sampai gini. Nih. Saya terbalik nih antara putih coklat sama coklatnya. Seharusnya putih coklat nih. Nggak boleh terbalik nih. Untung belum dipotongnya, jadi sebelum dipotong usahakan harus sejajar, harus sama warnanya. Ya. Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Nah, kemudian kita potong menggunakan crimping. Kita akan masukkan konektor RJ45 nya ke tembaga ini ya. Jadi perhatikan pada pemasukan konektor RJ45 ini posisinya menghadap ke bawah ya. Jadi menghadap ke bawah. Pada ujung sebelah kiri ini ya, posisi ujung sebelah kiri ini yaitu kabel putih oranye. Jadi putih oranye ujung sebelah kiri, kemudian ke kanannya yaitu jatuh ke kabel coklat ya, tembaga coklatnya. Nah, kita akan masukkan ya. Ini kita tes dulu dia sampai mana. Oke, mentok ya. Jadi usahakan konektor RJ45 itu ngepas di kulit kabel ini ya. Jadi ini masih belum ngepas. Saya akan potong lagi sampai bisa ngepas ya, supaya tidak kalau nggak ngepas dia risikonya bisa rentan nih, kabelnya bisa patah atau bengkok nih. Nih, oke, ini terbalik lagi, jangan sampai terbalik nih resikonya nih. Putih oranye, putih hitam. Saya potong lagi. Kemudian kita akan masukkan pelan-pelan aja masuknya. Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Kita lihat apakah sudah sejajar. Ini sudah sejajar ya. Nih sudah sejajar nih. Baik-baik lagi, sebelum kita crimping ya, kita perhatikan baik-baik lagi. Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Ini usahakan dia sampai ujung sini ya, dia sejajar dan sampai ujung ini, mentok nih di sini sudah mentok ya. Terus pada pangkal ini usahakan dia menyentuh kulit kabelnya supaya tidak rentan terhadap bengkok ya kalau gini.
Nah, terus kita akan ngepres ya menggunakan crimping ini. Kita press ya. Posisi crimping menghadap seperti ini ke depan, dan posisi konektor ya menghadap ke depannya. Jadi yang ada jepitannya nih palaknya ya, ini depan nih. Jadi kita akan masukkan ke lubang ini yang tengah ini. Nah, nih sampai ke sini, kemudian kita tekan. Nah, sampai bunyi klik gitu. Ini berarti sudah kuat ya. Ini tidak akan bisa dilepas lagi ya. Jadi kalau kita sudah crimping ini nggak akan bisa dilepas lagi ya. Pastikan benar-benar terhubung ya. Oke, kita akan potong lagi ujung kabel kedua ya, sama karena metodenya strike juga, ini sama. Belum, agak yakin sih, segini aja sih, jangan panjang-panjang. Oh, ya. Oke. Oke. Nih, sudah. Nih. Untuk benangnya kita gunting aja ya, supaya tidak mengganggu. Kita lepas lagi pilitannya. Hati-hati. Bengkok nih, hati-hati. Pilitannya, jika dilepas pilitannya, kita santai aja ya, nggak usah buru-buru. Yang penting teliti. Itu aja, yang penting teliti aja. Nah, kita akan buat lagi seperti tadi, putih oranye pada ujung satu, putih oranye, putih oranye, kemudian putih hijau biru, kemudian putih biru hijau, kemudian putih coklat. Oke, sip, udah. Nah, kita akan sejajarin lagi. Usahakan dia tidak lepas ya lilitannya, tidak lepas ya, tidak lari-lari warnanya ya. Jangan berbelit lagi ya, usahakan sejajar. Kita cek lagi putih oranye, putih hijau biru, putih biruan. Nih, kau nggak paling lucu cuy. Nih. Nah, nggak boleh gini. Nah, oke, kita tarik lagi sampai dia benar-benar sejajar ya. Warna yang tadi itu dia nggak sejajar, dia lari-lari ya, karena emang kudu sabar ya, kudu hati-hati dan kudu sabar dalam kelihatan sepele, tapi ini sangat berpengaruh ya kalau nggak ini. Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Nah, kita akan potong. Oke, kita masukkan lagi. Oke, ini masih kurang ya, kita akan potong sedikit lagi ya, sedikit lagi kita potong supaya bisa masuk.
supaya bisa masuk dia. Oke, ini sudah masuk ya. Usahakan dia nyampe ujungnya, usahakan. Jadi putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Nah, ini sudah sampai ujung. Ya, saya sudah cukup yakin nih, ini sudah sampai ujung. Ya, warnanya sudah benar, nggak lari-lari. Warnanya sudah benar, nggak lari-lari. Kemudian kita press. Ya, sama seperti tadi, mempresnya sama. Oke. Oke. Setelah itu kita akan melakukan pengetesan menggunakan LAN tester ya. Ini saya singkirkan dulu alatnya. Ini LAN tester ya. Kabel ini sudah jadi, tinggal kita melakukan pengetesan apakah kabel ini layak dipakai atau tidak ya. Nih. Tinggal masukkan aja ke dalam port sini ya. Nih, di port sini kita masukkan. Ini plus ini juga. Oke, ini kita lihat. Oke, nyala semua. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi nyala semua, tandanya kabel saya sudah bisa digunakan ya. Hore ya, sudah bisa digunakan ya. Ini kita tes mode normalnya. Jadi syaratnya ke 8 lampu harus nyala semua ya. Nih kabel ujung 1, ujung 2-nya harus sejajar sama nih sampai 8. Nah, ini adalah metode strike ya. Jadi dia sejajar sampai 8, dari 1 sampai 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, kembali lagi 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, siap. Nah, ini sudah benar ya, sudah benar. Selanjutnya saya akan melakukan pengetesan ya LAN-nya dengan menggunakan laptop ini. Kita akan sharing folder ya. Nih, saya buka dulu laptopnya. Nih, saya taruh lagi LAN testernya, saya taruh kembali laptopnya. Taruh tadi. Oke. Nih, saya pindahkan dulu kameranya. Sini. Oke. Ini kabel tadi ya yang sudah kita buat. Ini kita akan melakukan pengetesan ya di laptop ya. Kita akan sharing folder ya dari laptop 1 ke laptop kedua. Nah, kita akan sharing folder. Kita buka dulu ya passwordnya. Bentar. Ini kita juga buka dulu sebelah sini. Passwordnya juga kita buka. Oke, terlalu terang ya. Ini warnanya terlalu terang nggak? Pas ya. Nah, oke. Ini selanjutnya kita akan koneksikan terlebih dahulu nih. Kita akan koneksikan, masukkan ke dalam port LAN ini. Ini juga kita hubungkan ke sini. Ya. Jangan sampai terbalik. Baik ya. Sebentar ya. Aku
hati-hati. Ini lumayan keras loh ya, laptopnya. Oke. Oke, lihat. Ini sudah terhubung ya, bisa lihat nih lampu laptop sebelah sini kelap-kelip, nih sudah terhubung. Ini juga ya lampunya. Oke. Selanjutnya ya, ini sudah terhubung nih, unidentified network ya, jadi internet tidak dikenalin. Nah, kita perlu buka control panel ya. Nah, pertama-tama yaitu sebelum kita koneksikan Ethernet ini ya, LAN ini, kita perlu mendisable dulu Windows firewall-nya ya. Kita bisa pergi ke control panel ini, kemudian kita cari di sini tulisannya Windows firewall ya, Windows firewall, Defender firewall. Kemudian ini kita matikan, turn Windows Defender firewall ya, kita matikan dulu, kita matikan, kemudian oke. Nah, setelah mati, jangan lupa di komputer keduanya kita juga matikan ya, di laptop kedua. Nih, kita pergi ke control panel lagi, kemudian cari Windows Defender ya, Windows. Nggak ditemukan ya. Itu mes. Nih, Windows Defender Firewall. Ini kita matikan juga sama tadi lampanya. Sama kita matikan. Oke, selanjutnya kita buka Network and Sharing Center ya. Kita bagi ke control panel, kemudian kita cari Network and Internet, kemudian Network and Sharing Center. Nah, di sini ada tulisannya yaitu Change Advanced Sharing Setting ya, nih Change Advanced Sharing Setting. Nah, kita akan menonaktifkan password ya. Jadi pada Windows 10 ini ada password ya, jadi ada security ya. Jadi kalau kita akan sharing folder tuh dia pakai password ya. Jadi kita perlu disable dulu. Tinggal klik di sini paling bawah di All Networks ya. Kita pilih Password Protect Sharing. Kita turn off password and protected sharing ya. Kita save change. Kemudian kita pergi ke laptop satu lagi. Nah, sama juga caranya. Kita pergi ke control panel. Kemudian Network and Internet, kemudian Network and Sharing Center, kemudian Advanced Sharing Setting, kemudian All Networks ke bawah, dan kita pilih Turn off Password Protected Sharing, Save Change. Nah, selanjutnya kita akan men-setting IP-nya ya. Ini adalah step inti kita ya. Jadi kita akan setting adapternya ya. Di sini terhubung nih Ethernet nih LAN-nya. Nah, kita akan setting alamat IP-nya. Klik kanan mouse, kemudian pilih Properties. Kemudian di sini kita cari namanya Internet Protocol version 4 ya. Nah, ini kita klik 2 kali. Nah, di sini kita akan klik nih use the following IP address. Nah, kita akan buat alamat IP sendiri ya. Alamat IP itu yang jelas 192.168 titik. Nah, titiknya tuh habis 168 tuh yaitu jalur ya, bisa jalur 1 2 3 4 5. Nah, jalur itu harus sama antara laptop 1 ke laptop 2 itu harus sama jalurnya. Berarti kita buat sendiri 192.168
168 ya. Kita buat jalur 1, kemudian ininya kita buat 1 sebagai komputer utama. Kemudian untuk subset max-nya ya. Untuk subset max-nya ini kita klik tab aja pada keyboard, dia akan isi otomatis. Nah, ini sudah 192.168.1.1. Nah, ini kita langsung oke aja. Kemudian nih oke. Nah, ini alamat IP sudah kita buat. Kemudian kita pergi ke laptop satu lagi, kita setting juga alamat IP-nya, change adapter setting ya. Mana kembali, change adapter setting, kemudian pilih Ethernet nih ya, Ethernet ini add identifier, kita pilih klik kanan mouse, kemudian properties ya, klik kanan mouse properties, kemudian cari tulisan Internet Protocol version 4 ya, ini, kemudian klik 2 kali. Nah, ini kita pilih lagi use the following IP address. Nah, tadi kan komputer pertama kan 1.1 kan, nah berarti kita nih buat misalnya 192.168.1,2 ya. Jadi ini 2 jalurnya harus sama nih ya. Kalau ini 1, sebelah juga 1. Nah, ini 2. Ini kita tap aja, otomatis ya. 192.168.1.2. Nah, kemudian oke. Nah, setelah sudah dibuat alamat IP-nya, kita akan melakukan ping-nya. Apakah benar laptop 1 ke laptop 2 sudah terkoneksi? Tekan Windows, kemudian R pada keyboard, akan muncul tab run, kemudian kita ketik ping 192.168.1.2 min T, supaya dia mengulang terus ya. Kita kasih min T 1, kemudian enter. Lihat reply ini berarti sudah terkoneksi. Kita tes lagi, ping lagi di komputer satu lagi, apakah benar dia terkoneksi. Windows R, kemudian ping 192.168.1.1 min T, kemudian enter. Oke, sudah terkoneksi juga ya, sudah terkoneksi ya. Nah, berarti kabelan sudah terkoneksi dengan baik. Nah, yang tahap akhirnya kita akan sharing folder ya. Jadi kita akan sharing folder dari komputer 1 ke komputer 2. Nah, kita buka foldernya yang akan kita sharing ya. Kita buka di komputer ini ya, kita buka di komputer ini folder, kemudian kita pergi ke nih, saya sudah buat folder sharing nih, share. Nah, ini kosong ya, ini foldernya share namanya, tapi kosong. Nah, saya akan sharing folder apa ya, gambar aja deh ya. Nih, ini kita copy, Ctrl C ke folder share di data D ini. Cari folder share, kemudian kita paste. Nah, ini namanya acak-acakan nih mas ini. Saya akan ganti namanya, saya rename. Saya akan ganti namanya. Ini saya rename, misalnya gambar. Oke. Nah, ini kita akan share ya folder gambar ini sudah kita buat. Kita share ke komputer sebelah ya. Nah, caranya gimana? Gampang sekali caranya. Klik folder share ini, kemudian klik kanan mouse, kemudian pilih properties. Nah, kemudian ini ada navbar sharing, kita klik navbar sharing ini, kemudian kita pilih advanced sharing. Ini kita centang share this folder, kemudian oke, kemudian klik share ini. Kemudian kita pilih di sini kursor bawahnya, kita pilih
everyone supaya semua bisa mengakses ya. Ini ke everyone, terus kita tambah nih everyone nih, kita pilih read or write. Nah, kemudian kita klik share ini, kemudian done. Oke, close. Nah, ini sudah ya. Nah, selanjutnya kita akan membuka ya folder sharing tadi di laptop ini. Satu lagi kita buka ya dengan cara Windows R, kemudian slash ya, slash 2 kali, kemudian pingnya 192.168.1.1 ya, kemudian enter. Oke, ini sudah masuk ya. Nih ini sudah masuk. Ngeblur dia. Oke, sorry tadi kamera ngeblur. Nah nih, ini sudah masuk ya. Nih folder share-nya kita buka. Nah ini gambarnya. Ini gambar yang dikirim dari komputer A, komputer ini ke komputer ini. Nih, oke. Jadi ini berhasil ya untuk transfer filenya, sharing foldernya. Oke, demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.